Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Harapan saya baik-baik saja. Ya, salam buat seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. 8 hari lagi kita akan menyambut drawing atau undian pembagian grup putaran keempat Piala Dunia Zona Asia yang akan berlangsung di Hotel Hyatt di Hyatt Place Kuala Lumpur Bukit Jalil, dan AFC sana akan mengundi 6 tim yang berada di putaran keempat termasuk tim nasional Indonesia. Dan di mana kita akan berada kita tentunya belum tahu. Itu akan ditentukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat, dan ini suatu hal yang sangat menegangkan, ditunggu, dinantikan oleh masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola kita yang sangat militan, sangat fanatik dengan Bang Jai dan kawan-kawan. Ya. Ada perkirakan ya, di mana letak kita itu. Saya pikir kalau berada di pot 3 bersama dengan Oman, maka kita akan berhadapan dengan pot 1 dan pot 2. Pot 1 pasti teman-teman juga sudah tahu semua, ada tuan rumah Qatar dan juga Arab Saudi. Kemudian Irak di pot 2 bersama dengan Uni Emirat Arab. Nah, pertanyaannya itu kan ada yang mengatakan apakah kita akan ketemu dengan Arab Saudi, karena kita di grup sebelumnya ya kita berada dengan Arab Saudi, sehingga ini bisa tidak mungkin akan ketemu lagi di putaran keempat. Saya pikir masih memungkinkan karena tidak ada dalam regulasi yang mengatakan bahwa ketika dua tim berada di grup yang sama di putaran ketiga, kemudian masuk ke putaran keempat, mereka akan dipisahkan. Itu tidak ada ya, kalau saya sampai sejauh ini yang mengatakan bahwa kita akan memisahkan. Ya, berarti kalau kita dan Arab Saudi dipisahkan, bisa juga Qatar dan Uni Emirat Arab tidak boleh ketemu lagi, atau Irak dan Oman tidak boleh ketemu lagi. Padahal potensi itu kan ada, ya, untuk bisa bertemu di putaran keempat. Jadi teman-teman, saya pikir sejauh ini memang tidak ada dari FIFA atau AFC mengatakan bahwa akan dipisahkan. Kemungkinan akan bertemu di putaran keempat masih terbuka. Dan kalau kita melawan Arab tentunya akan jauh lebih bagus, karena kita sudah pernah ketemu dengan mereka dan Arab tidak memenangkan. Sekalipun pertandingan melawan kita, bermain di Arab kita bermain imbang dengan mereka. Ya, kemudian bermain di GBK kita bahkan mengalahkan Arab Saudi dengan 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Marcelino Ferdinand. Sehingga anak-anak ya, yang saat ini ditangani oleh Patrick Kluivert itu merasa percaya diri ketika mereka sudah menguji kekuatan dengan Arab Saudi dan tidak terkalahkan, dan kemudian bertemu lagi dalam undian ini dirasakan akan jauh lebih baik. Ya, itu juga yang menjadi harapan bagi Ketua Umum PSSI, bahwa kalau disuruh pilih, ya itu Pak Erik itu akan mengatakan bahwa Arab yang kita inginkan, ya walaupun bermain di Arab, ya memang agak lebih sulit karena sekarang bermain di Arab, tapi kita kan mampu menahan mereka di sana. Jadi ini yang membuat kita punya harapan kalau itu seandainya kita ketemu lagi. Satu tim lainnya siapa? Ya, bisa Irak, bisa Uni Emirat Arab, tapi kalau disuruh pilih kan lebih enak dengan Uni Emirat Arab. Kita belum ketemu sejauh ini dengan mereka. Jadi dengan kondisi seperti sekarang ya, Jai Isyas dan kawan-kawan, ketika mereka memperkuat tim Indonesia belum pernah ketemu dengan Uni Emirat Arab, ya lain halnya sebelum-sebelumnya. Tapi ketika ada Verdong, ada Tom Haye, mereka belum pernah menjajal Uni Emirat Arab, termasuk Martin Paes, ada Emil Audero, ya kita bisa Justin Abner. Jadi lebih enak dengan Uni Emirat Arab. Lain halnya kalau undian itu mempertemukan kita dengan Irak misalnya. Kita kalah 3 kali melawan Irak. Ya, dalam 3 pertemuan, ya termasuk di putaran kedua Piala Dunia Zona Asia kita kalah dengan 5 gol di Basra, dan kemudian kita kalah dengan 2 gol ketika di GBK, ya, di Gelora Bung Karno di Jakarta. Satu lagi kita kalah 3-1 di Piala Asia ya, saat itu, dan gol satu-satunya kita ketika melawan mereka di Piala Asia, gol balasan itu diciptakan oleh Marcelino Ferdinand. Kalau di Basra kita kalah dengan 5-1, itu kita mendapatkan gol balasan lewat Sain Patinama. Ketika itu memang dirasakan agak sulit ya, agak berat. Tetapi apa boleh buat, kalau kita memang ketemu kita hadapi, kita lawan. Dan itu yang sudah harus dilakukan oleh Bang Jai dan kawan-kawan. Tidak boleh memilih lawan, kita menerima siapa saja. Namun kalau disuruh pilih aja, maka
yang saya bilang tadi, Arab dan Uni Emirat Arab tentunya akan lebih enak lah buat kita. Satu lagi tim yang akan berpotensi akan dihadapi oleh kita dalam undian adalah tuan rumah Qatar. Ya, Qatar kita tahu bersama lah kalau bermain di kandang mereka bagaimana ambisi mereka yang ingin lolos ke Piala Dunia setelah mereka gagal dalam persaingan di grup A. Itu yang membuat mereka sekarang punya keinginan besar untuk bisa lolos. Makanya mereka menjadi tuan rumah saat ini, yang sudah orang bisa mengatakan bahwa satu kaki mereka bahkan sudah ada di putaran final. Tapi nanti dulu, ya belum tentu juga, walaupun mereka bisa menjadi tuan rumah dan berhadapan dengan kita. Jadi kita akan habis-habisan dengan mereka. Apapun itu, kita menjauhi dari segala kemungkinan bahwa mereka akan diuntungkan ya dengan non teknis ya. Tapi itu yang menjadi kenyataan sejauh ini. Tapi kita tetap fokus untuk menghadapi siapapun, ya termasuk dengan Qatar. Cuma memang agak lebih berat kalau kita Qatar dengan Irak. Ini akan perjuangan akan sungguh sulit buat kita, walaupun dalam sepak bola segala sesuatu masih terbuka, tergantung sekarang persiapan kita dari PSSI, ya dari Kluivert untuk bisa mematangkan tim ini, karena Pak Erik sudah mengatakan kita akan upayakan, kita usahakan ya untuk bisa bertarung, ya tidak boleh milih-milih tempat, di mana saja kita harus bisa menerima. Makanya yang harus dilakukan adalah pemenahan di tim ini. Ya, kemarin sudah ada kabar bahwa Marouane Sistra akan dinaturalisasi ya menjadi WNI, dan sementara berproses saat ini, dan dia sebagai akan menjadi pelapis buat oleh Romane di garis depan. Tetapi dia juga diinginkan untuk bisa bermain di tim U23, ya terserah apapun itu. Tapi bukan hanya Marouane Sistra saya pikir ya yang bisa diambil. Mungkin bisa ada 1-2 pemain lagi yang bisa didatangkan untuk posisi tengah ya, dan juga dengan depan, atau bahkan kalau 3 pemain tentunya jauh lebih bagus. Terisi di belakang 1, tengah 1, dan depan lagi 1. Nah, siapa itu kan menjadi pilihan dari PSSI sendiri. Apakah akan mendapatkan Miliano Jonathans, ya Pascal Struijk, kita tidak tahu, atau ada Jayden Oosterwolde, ada Tristan Goyer yang akan datang, siapapun itu. Tapi memang perlu untuk ada penambahan sehingga lebih tebal lagi kekuatan tim kita untuk mengarungi putaran keempat yang lebih sulit ya saya pikir ya untuk dihadapi oleh tim kita. Jadi itu teman-teman, potensi kita yang akan kita berhadapan dalam undian ya, dengan kemungkinan Arab Saudi bisa dengan Uni Emirat Arab, atau Arab Saudi Irak dengan kita ya, atau Qatar Irak dengan kita, atau Qatar Uni Emirat Arab dengan kita. Itu skenario yang akan terjadi, karena dengan Oman kita akan sama. Tidak mungkin di pot yang sama bisa dalam undian ketemu, tidak akan terpisah, karena Oman bisa juga bertemu dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab itu dengan Oman, atau mereka bisa ketemu dengan Qatar lagi bersama dengan Irak, atau Qatar Uni Emirat Arab Oman, itu bisa saja. Makanya kita akan nantikan itu dengan sangat berdebar-debar tentunya dalam melihat drawing yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal nantinya kita akan menghadapi siapapun lawan yang akan kita hadapi di putaran keempat, kita harus siap untuk bisa bertarung ya dengan mereka ya, apapun itu, Qatar, Arab Saudi, Irak, ataupun Uni Emirat Arab. Nah, kita akan, kalau di undian nantinya teman-teman, saya perlu tambahkan di sini ya sebelum saya mengakhiri video kali ini, bahwa kita akan bertarung pertama kali dalam, kalau tidak salah ya, dalam undian itu kita akan bertarung pertama itu dengan yang berada di pot 1. Jadi 1 lawan 2. Misalnya kita dengan Arab Saudi, kita akan ketemu dengan Arab dulu. Ya. Baru kemudian kita akan ketemu dengan Uni Emirat Arab kalau kita satu grup ya, dengan Uni Emirat Arab di pertandingan kedua. Ya, demikian juga kalau kita dengan Qatar, kita akan ketemu Qatar lebih dulu. Walau kalau kita dengan Irak di pertandingan kedua, kita akan dengan Irak. Nah, gitu. Jadi itu skenario yang akan ada, sehingga menguntungkan bagi tim-tim yang menjadi tuan rumah, karena Qatar terakhir akan menghadapi misalnya satu dengan Irak, dia akan menghadapi terakhir dengan Irak. Demikian juga dengan Arab, dia akan menghadapi terakhir dengan Uni Emirat Arab ya dalam pembagian. Tapi apapun itu ya, sekali lagi kita harus tetap fokus dan siap benar untuk menghadapi putaran keempat. Dengan saya Bung Ropan, ciao.